Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tentu berharap memiliki kehidupan yang penuh keberkahan dan kelapangan rezeki. Namun, tahukah kita bahwa datangnya rizki tidak hanya bergantung pada kerja keras semata, tetapi juga pada kehadiran malaikat pembawa rizki yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan rahmat dan keberlimpahan kepada hamba-hambanya yang beriman. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Mereka tidak makan, tidak tidur, dan tidak pernah berbuat dosa. Setiap malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang mencatat amal, ada yang menjaga manusia, dan ada pula yang membawa rizki serta berkah ke rumah-rumah orang beriman. Namun, tidak semua rumah disinggahi malaikat pembawa rizki. Hanya rumah-rumah yang bersih, suci, dan penuh dengan zikir serta amal soleh yang membuat para malaikat betah singgah. Sahabat beriman, ada beberapa benda yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rizki. Dengan menghadirkan benda-benda tersebut di dalam rumah, insya Allah keberkahan dan rahmat dari Allah akan mengalir lebih deras kepada para penghuninya. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sumber cahaya dan petunjuk hidup bagi setiap muslim. Rumah yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran dan sering dibacakan ayat-ayatnya akan menjadi tempat yang dipenuhi keberkahan. Sahabat beriman, ada beberapa benda yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rizki. Dengan menghadirkan benda-benda tersebut di dalam rumah, insya Allah keberkahan dan rahmat dari Allah akan mengalir lebih deras kepada para penghuninya. Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sumber cahaya dan petunjuk hidup bagi setiap muslim. Rumah yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran dan sering dibacakan ayat-ayatnya akan menjadi tempat yang dipenuhi keberkahan. Malaikat mencintai rumah yang di dalamnya terdengar lantunan ayat suci. Setiap huruf yang dibaca mendatangkan pahala, dan setiap lantunan ayat mengundang rahmat dari langit. Maka biasakanlah membaca Al-Quran, meski hanya beberapa ayat setiap hari. Karena dengan itu, rumah akan bercahaya dan dijauhkan dari kesempitan hidup. Yang kedua adalah sajadah. Sajadah bukan sekedar kain alas untuk sholat, tetapi simbol kesucian dan ketundukan hamba kepada Tuhannya. Di atas sajadah, seseorang meletakkan keningnya, merendahkan diri, dan memohon ampun kepada Allah. Rumah yang memiliki sajadah yang bersih dan sering digunakan untuk beribadah akan dipenuhi kedamaian. Malaikat akan datang membawa doa bagi para penghuninya, karena sajadah yang digunakan dengan penuh khusyuk menjadi saksi ketulusan ibadah seseorang. Yang ketiga adalah sarung dan mukena. Sarung dan mukena yang selalu digunakan untuk beribadah menunjukkan bahwa penghuni rumah tersebut istiqomah dalam menegakkan sholat. Malaikat mencintai rumah yang di dalamnya terdapat tanda-tanda ketaatan. Ketika seorang ayah mengenakan sarung untuk sholat berjamaah dan seorang ibu mengenakan mukena untuk bermunajat di malam hari, maka rumah itu akan bercahaya di langit, sebagaimana bintang bersinar di malam hari. Malaikat akan mendoakan keluarga tersebut agar selalu diberi rizki yang luas, hati yang tenang, dan umur yang penuh berkah. Sahabat beriman, kadang seseorang merasa hidupnya berat dan rizkinya terasa seret. Ia berusaha keras, namun hasilnya selalu sedikit. Bisa jadi penyebabnya bukan kurang kerja keras, melainkan karena rumahnya jarang diisi dengan zikir, doa, dan bacaan ayat suci. Rumah yang jauh dari Al-Quran dan sholat akan terasa sempit dan gersang. Namun sebaliknya, rumah yang di dalamnya dijaga kesucian dan dibacakan ayat-ayat Allah akan terasa sejuk dan penuh ketenangan.
Maka, mari kita perhatikan apa saja yang ada di rumah kita. Jangan hanya menghias rumah dengan harta dan perabot, tapi hiaslah rumah dengan benda-benda yang disukai malaikat. Dengan begitu, malaikat akan sering berkunjung, membawa rahmat, ketenangan, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang benda-benda yang disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Yang keempat adalah tasbih. Tasbih merupakan alat sederhana yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Ketika seseorang memutar butir demi butir tasbih sambil menyebut nama Allah, maka setiap sebutan itu akan disambut oleh para malaikat yang ikut memohonkan ampun untuknya. Rumah yang sering digunakan untuk berzikir menjadi rumah yang bercahaya di langit. Malaikat senang berada di tempat di mana nama Allah sering disebut. Karena itu, biasakan berzikir setiap selesai sholat, di waktu pagi, atau saat menjelang tidur. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan pintu rezeki terbuka lebar. Yang kelima adalah speaker atau perangkat yang digunakan untuk memutar bacaan Al-Quran. Tidak semua orang memiliki waktu banyak untuk membaca Al-Quran setiap hari. Namun dengan teknologi, kita bisa tetap menghadirkan lantunan ayat suci di rumah. Malaikat sangat menyukai rumah yang dipenuhi suara Al-Quran. Rumah seperti itu akan dijauhkan dari gangguan syaitan dan energi negatif. Rasulullah bersabda bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan tampak bercahaya bagi penghuni langit sebagaimana bintang tampak bercahaya bagi penghuni bumi. Maka biasakanlah memutar bacaan Al-Quran di pagi hari, di sore hari, atau saat malam menjelang tidur. Karena setiap lantunan ayat membawa keberkahan dan ketenangan bagi para penghuni rumah. Yang keenam adalah kebersihan dan wewangian. Malaikat mencintai kebersihan dan membenci kotoran serta bau yang tidak sedap. Rumah yang bersih dan harum akan membuat para malaikat betah berdiam di dalamnya. Rasulullah mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena itu, jagalah kebersihan rumah, sapulah setiap pagi, lap debu di meja, dan semprotkan wewangian ringan setelah sholat. Rumah yang bersih bukan hanya nyaman bagi manusia, tapi juga disenangi oleh malaikat pembawa rahmat dan rezeki. Namun sahabat beriman, benda-benda itu hanyalah perantara. Yang terpenting adalah niat dan amal soleh di baliknya. Tidak cukup hanya meletakkan Al-Quran atau sajadah di rumah, tapi harus ada amal nyata yang menghidupkan benda-benda itu. Bacalah Al-Quran setiap hari, gunakan sajadah untuk sholat berjamaah, dan jadikan tasbih sebagai pengingat agar lisan kita tidak lepas dari zikir. Rezeki tidak hanya berupa uang atau harta benda. Rezeki bisa berupa kesehatan, anak yang soleh, istri yang taat, atau lingkungan yang damai. Semua itu adalah bentuk rezeki yang jauh lebih berharga dari sekadar materi. Ketika malaikat sering datang membawa rahmat, maka hidup terasa lapang, masalah terasa ringan, dan hati selalu bersyukur. Mulailah dari hari ini, hiasi rumah dengan benda-benda yang disukai malaikat. Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, jaga kebersihan, dan niatkan semuanya karena Allah. Insya Allah, rumah kita akan dipenuhi keberkahan dan setiap langkah kita akan dimudahkan menuju rizki yang halal dan berlimpah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang rumahnya selalu dikunjungi malaikat pembawa rahmat dan rizki. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.